Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita eh, melanjutkan perkuliahan ya. Jadi ini merupakan perkuliahan yang pertama untuk mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan mengenal diri sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Jadi nama saya Ahmad Swandi, SPD MSIP. Kemudian untuk kantor dan perkuliahan itu di Gedung 2 Universitas Bosowa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, lantai 4 dan lantai 5. Kemudian untuk email pribadi ahmad.swandi@universitasbosowa.ac.id. Kemudian untuk homepage itu ahmadswandi.my.id. Jadi mahasiswa nanti bisa mengunjungi homepage ini. Itu selain berisi data-data tentang saya pribadi, ini juga berisi materi-materi atau keperluan-keperluan untuk perkuliahan. Kemudian untuk LMS-nya sendiri, ya untuk LMS-nya yang dikelola oleh dosen itu lms.ahmadswandi.my.id. Nah, jadi pendidikan kewirausahaan itu 2 SKS. Nah, jadwal dan bentuk kuliah itu di hari Jumat jam 8.00 sampai jam 17.00 WITA. Ini disesuaikan dengan prodi. Kemudian ruang perkuliahannya itu di B2405. Dan ini juga disesuaikan dengan prodi. Nanti masing-masing ketua tingkat dapat mengecek di mana perkuliahannya ya. Kebetulan untuk semester ini ada 4 kelas. Untuk pendidikan guru dan sekolah dasar ada 2 kelas. Kemudian untuk pendidikan fisika 1 kelas dan pendidikan matematika 1 kelas. Jadi ada 4 kelas. Oleh karena itu nanti ketua tingkatnya silahkan untuk melihat jadwal perkuliahannya dan ruangannya. Jadi untuk penanggung jawab perkuliahan itu adalah ketua tingkat masing-masing. Kemudian bentuk perkuliahan yang kita gunakan online ya. Kemudian online maksudnya adalah full online ya. Kemudian full offline atau muka di kelas langsung. Kemudian hybrid. Hybrid ini adalah bentuk pembelajaran campuran ya, sebagian mengikuti secara offline dan juga sebagian mengikuti secara online. Nah, kemudian tugas penanggung jawabnya tentu saja yang pertama sebagai koordinator di kelas. Jadi PJ atau ketua tingkat sebelum perkuliahan 1 hari atau misalnya besok kita adakan perkuliahan, jadi minimal malamnya itu ketua tingkat memberikan informasi atau mengingatkan dosen. Nah, kemudian pada saat besoknya lagi itu kalau misalnya dosen belum respon itu diingatkan kembali. Jadi mohon untuk ketua tingkat untuk selalu mengingatkan jadwal perkuliahan setiap minggu. Kemudian menyiapkan LCD tentu saja. Jadi untuk perkuliahan yang dilakukan secara offline atau hybrid itu harus ada LCD yang telah disiapkan oleh ketua tingkatnya. Kemudian menyiapkan presensi. Presensi ini dapat diambil dan dikembalikan ya. Jadi diambil di TU. Nanti setelah di akhir pembelajaran itu kemudian dikembalikan lagi. Atau bisa juga nanti mahasiswa atau ketua tingkatnya membawa ya absen itu, presensi itu, atau dosennya, dosen pengampu mata kuliah. Nah, selain itu juga kalau perkuliahan dilakukan secara offline, ketua tingkat wajib untuk mempersiapkan persiapan lain seperti ruangan, kemudian spidol, kemudian penghapus whiteboard dan lain sebagainya.
Nah, kemudian mahasiswa diminta untuk bergabung dalam grup WA ini sebagai media informasi kita supaya tidak ada informasi-informasi berkaitan dengan perkuliahan yang tertinggal. Nah, silakan diberi nama Edupreneurship FKIP 2022. Untuk ini sebagai koordinasi ya mata kuliah. Nah, sebelumnya untuk pendidikan kewirausahaan atau edupreneurship itu ada dua sebenarnya ya. Yang pertama edupreneurship pertama dan edupreneurship yang kedua. Nah, kalau di pendidikan kewirausahaan yang pertama itu mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan ini, dan di sini ada beberapa materi yang diajarkan, termasuk pengertian kewirausahaan, cara mendirikan sebuah usaha, bagaimana menilai kebutuhan usaha, bagaimana mengatur modal usaha, kemudian bank dan lembaga keuangan bukan bank, kemudian cara mengajukan pinjaman, strategi pemasaran, dan analisis pesaing. Jadi ini adalah materi yang mahasiswa terima pada perkuliahan pendidikan kewirausahaan untuk bagian yang pertama. Jadi kalau misalnya mahasiswa belum mendapatkan materi ini dan akan masuk di pendidikan kewirausahaan 2, itu nanti akan saya share bukunya. Jadi kebetulan penerbitnya ini penulisnya itu mencantumkan bukunya di internet dan bisa di-download, itu bisa digunakan. Jadi nanti silakan mahasiswa mendownload buku ini kemudian dipelajari kembali ya. Tapi kalau misalnya sudah didapatkan di perkuliahan itu tidak apa-apa. Langsung masuk ke pendidikan kewirausahaan 2. Nah, materi di pendidikan kewirausahaan 1 itu penting. Jadi Anda wajib untuk memahami materi ini dulu, baru kemudian melangkah ke pendidikan kewirausahaan 2. Nah, untuk pendidikan kewirausahaan 2 itu saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi sebelum MIT dan setelah MIT. Nah, perbedaannya kalau untuk pendidikan kewirausahaan 2 itu kita lebih ke bagaimana berwirausaha itu lebih ke dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi terutama nih karena kita merupakan calon guru ya, jadi bagaimana kita melihat peluang bisnis utamanya di bidang-bidang pendidikan. Nah, ini jadi ada beberapa materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa. Kemudian kewirausahaan pendidikan dapat mengatasi pengangguran, peran pendidikan dalam pengembangan kewirausahaan, kemudian menumbuhkan jiwa dan kemampuan kewirausahaan, kemudian pengembangan kewirausahaan di dunia pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia, kemudian menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan di kalangan mahasiswa, dan selanjutnya adalah peran perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan berkompetensi entrepreneurship, kemudian perkembangan kuliah kewirausahaan melalui perluasan akses sumber belajar dari pelaku usaha. Jadi ini yang akan kita pelajari sebelum MIT kita laksanakan. Nah, jadi silahkan dicari materi-materi yang berkaitan dengan ini. Jadi ada ya jurnal-jurnal yang berkaitan atau buku-buku yang berkaitan dengan ini, itu bisa dicari di internet, itu banyak saya kira. Nah, setelah kita MIT, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Yang pertama tentang pengembangan pendidikan kewirausahaan dalam era globalisasi yang mandiri dan kreatif. Kemudian membangun jiwa entrepreneurship mahasiswa melalui kompetensi. Kemudian kewirausahaan mengatasi krisis ekonomi. Kemudian strategi pembelajaran kewirausahaan. Kemudian alternatif pilihan karir berwirausaha guna mengentaskan pengangguran terdidik. Jadi
Mahasiswa nih kalau tidak mau menjadi pengangguran terdidik, ya harus pintar-pintar melihat peluang. Harus bagaimana mencari alternatif pilihan karir untuk berwirausaha. Jadi jangan hanya mengandalkan, oh ya saya mau jadi guru, saya mau jadi pengajar. Jangan hanya mengandalkan itu, tapi Anda menjadi guru plus ada usaha, itu lebih bagus lagi. Kemudian analisis hubungan kompetensi sosial dengan kewirausahaan. Jadi kita mau lihat bagaimana sih hubungan antara kompetensi sosial seseorang, ya, kehidupan sosialnya dengan jiwa-jiwa kewirausahaannya. Tentu kalau jiwa sosialnya bagus, nah harapannya kewirausahaannya juga bagus. Kemudian peran TIK dalam pendidikan kewirausahaan. TIK ini sangat penting, ya. Jadi sekarang itu banyak sekali market, ya, market berbasis digital dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak menggunakan TIK dalam menjalankan bisnis kita, itu akan sangat sulit untuk berkembang. Jadi TIK ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan penjualan, promosi dan lain sebagainya untuk produk-produk yang kita jual. Kemudian peran kewirausahaan dalam membuat UMKM. Jadi orang yang memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan, saya kira akan mampu untuk membangun kemudian mengelola sebuah UMKM. Dan terakhir, pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan dosen dan mahasiswa. Jadi kita ingin menumbuhkan jiwa kewirausahaan bukan hanya mahasiswa tetapi dosen, termasuk saya sebagai pengampu mata kuliah. Jadi kita ingin dari perkuliahan ini mahasiswa itu sudah punya, dosen sudah punya bentuk wirausaha di bidang pendidikan. Jadi inilah yang akan kita pelajari, ya. Kita akan pelajari selama 1 semester ini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman mahasiswa sudah melihat materi-materi apa saja yang akan kita pelajari. Silakan sekali lagi dicari referensinya yang sesuai, bisa dalam bentuk buku atau jurnal, supaya nanti perkuliahan kita lebih mudah, ya. Nah, sekarang ujian dan penilaian. Karena ini ada bentuk kuliah, tentu ada ujiannya. Nah, ujiannya itu kan ada UTS dan UAS. Jadi untuk mata kuliah ini berbeda dengan mata kuliah lainnya. Untuk UTS-nya itu bukan UTS dalam bentuk ujian di kelas mengerjakan soal, bukan, ya. Tapi UTS-nya ini dalam bentuk produk. Jadi nanti mahasiswa selama 8 minggu, ya, selama 8 minggu pembelajaran, itu mulai dari sekarang itu silakan lihat kira-kira ada tidak produk yang bisa Anda kembangkan dan produk itu bernilai ekonomi. Ya, jadi silakan. Apakah mesti di bidang pendidikan? Oh, enggak mesti. Jadi produk apa saja itu. Misalnya kerajinan tangan, kemudian perangkat pembelajaran, alat peraga dan lain sebagainya. Itu silakan dilihat, ya, silakan dilihat, dipelajari, kemudian kira-kira bisa enggak kita buat, kemudian ada tidak nilai ekonominya. Saya kira kalau produk-produk itu pasti ada nilai ekonominya. Tinggal Anda buat. Jadi 8 semester ini Anda membuat produk. Ya, Anda membuat produk. Pilihannya terserah, bebas. Jadi silakan cari apa saja. Misalnya juga bisa juga oh ya, saya mau jual-jualan tapi saya belum punya blog untuk menjual misalnya. Bisa, boleh, silakan. Ya. Apa saja itu, ya. Anda bisa misalnya membuat kue-kue, makanan, dan bisa dijual di kantin sekolah. Nah, boleh juga, silakan. Kemudian
Untuk UASnya, jadi Anda nanti wajib ikut dalam expo kegiatan sejenis pameran. Jadi nanti produk-produk yang Anda hasilkan yang kira-kira bernilai ekonomi nanti Anda pamerkan dalam sebuah ruangan tertentu. Jadi nanti dosen-dosen dan mahasiswa lainnya itu bisa datang untuk melihat produk-produk Anda. Ini wajib ya, wajib. Nah, untuk ini itu berkelompok supaya tidak menyusahkan Anda. Jadi berkelompok, satu kelompok itu 2 sampai 3 orang. Ya, saya ulangi, satu kelompok 2 sampai 3 orang. Satu kelompok bisa lebih dari satu produk. Ya, satu kelompok bisa lebih dari satu produk. Nah, itu untuk UTS dan UASnya. Selanjutnya ada beberapa informasi. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan seminar atau webinar yang direkomendasikan dosen pengampu. Jadi nanti saya akan rekomendasikan kegiatan seminar atau webinar, itu mahasiswa wajib ikut kegiatan itu. Bisa saja ini menjadi kegiatan tambahan dan merupakan bagian dari penilaian, atau bisa saja ini menjadi pengganti perkuliahan untuk satu atau dua pertemuan. Ya, jadi kalau ada seminar, ada webinar yang menurut saya ada kaitannya dengan kegiatan kita, maka tentu saya akan rekomendasikan mahasiswa untuk ikut. Ini wajib, ya, ini wajib. Dan ini mengganti perkuliahan untuk beberapa pertemuan. Kemudian mahasiswa juga bisa mengikuti MBKM. Ini bisa menggantikan UTS dan UAS. Contoh misalnya, Anda mengikuti Anda terlibat dalam kegiatan penelitian dosen, ya, atau pengabdian dosen. Anda terlibat dalam kegiatan itu. Nah, silakan datang ke saya, Pak, saya terlibat dalam kegiatan ini. Jadi MBKM itu ada beberapa kegiatannya, kalau saya tidak salah ada 7 atau 8 ya. Oh, saya terlibat dalam kegiatan ini, Pak. Apakah ini nanti bisa menggantikan UTS dan UAS saya? Boleh, silahkan. Silahkan ya. Jadi, tetapi tetap ikut perkuliahan, ya, tetap ikut perkuliahan. Cuma UTS dan UASnya inilah yang akan nanti digantikan sama MBKM. Nah, kenapa saya tetap suruh untuk ikut perkuliahan? Karena mata kuliah ini menurut saya juga sangat penting ya, sangat penting. Dan ini jarang kita dapatkan. Ya, jadi silakan ikut perkuliahannya, pertemuannya, tetapi untuk UTS dan UASnya nanti digantikan oleh kegiatan MBKM. Kemudian untuk tugas dan presensi. Nah, untuk tugas dan presentasi jika ada. Jadi untuk tugas, latihan kemudian PPT atau video itu tidak boleh telat. Jadi saya tidak menerima kalau misalnya telat dikumpulkan. Nah, boleh dikumpulkan menyusul pada minggu yang sama. Jadi kalau misalnya hari Jumat boleh dikumpulkan pada minggu yang sama, berarti batasnya sampai hari Minggu. Ya, boleh dikumpulkan pada hari Minggu, tapi tentu harus ada konfirmasi dulu, ya, konfirmasi awal. Jadi ini akan saya terima kalau masuk akal. Misalnya, Pak, kebetulan kami belum menyelesaikan presentasi atau tugasnya, belum bisa mengumpulkan pada hari Jumat misalnya karena ada halangan, dan itu masuk akal. Nah, boleh menyusul, boleh. Nah, tugas, kuis, presentasi dan lain sebagainya, PPT itu dikumpulkan melalui akun e-learning masing-masing. Jadi nanti mahasiswa nanti di grup itu silakan listkan nama-namanya. Jadi misalnya PGSD A atau PGSD B, matematika A atau matematika B, itu silakan dilistkan, ya, silakan dilistkan di grup nama lengkapnya. Nanti itu akan saya jadikan referensi atau untuk membuat akun e-learning. Jadi untuk mengakses username dan password e-learning itu nanti kita bisa gunakan itu, ya.
kita bisa gunakan nama lengkapnya. Nah, sekarang bagaimana konversi nilai? Ya, konversi nilai. Nah, konversi nilai tentu saja akan saya lihat bagaimana produk Anda, keikutsertaan Anda dalam perkuliahan, tugas-tugas yang Anda kerjakan, kemudian bagaimana ujian Anda, bagaimana MBKM Anda. Nanti skornya itu akan saya konversi ke dalam bentuk angka dan huruf. Jadi kira-kira mengikuti aturan seperti ini. Ya. Kemudian ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan. Jadi materi perkuliahan dapat dilihat di homepage pribadi saya ataupun LMS. Ya, jadi materi perkuliahan bukan hanya slide perkuliahan, tetapi bisa buku, jurnal dan lain sebagainya. Nah, semua keluhan atau komplain itu mahasiswa bisa sampaikan langsung kepada saya, boleh melalui WA pribadi ataupun bisa bisa datang langsung ke ruangan saya ya untuk mengajukan komplain, tentu dengan etika ya yang berlaku. Kemudian, jadi perkuliahan kita ini on time. Perkuliahan dapat dianggap kosong jika misalnya saya tidak datang 15 menit tanpa konfirmasi. Jadi kalau 15 menit setelah perkuliahan berlangsung tanpa konfirmasi, berarti perkuliahan dianggap kosong. Nah, kalau mahasiswa terlambat ya di atas 15 menit, maka ada sanksi. Sanksinya apa? Nanti akan menggantikan dosen selama 10 menit menjelaskan. Ya. Jadi akan menggantikan dosen selama 10 menit menjelaskan. Kemudian, kalau misalnya Anda sudah memprediksikan keterlambat, tapi saya mohon jangan disengaja ya. Jangan disengaja tidur terlambat 30 menit. Baru dikonfirmasi, Pak, saya terlambat mungkin karena ada kegiatan, padahal dia tadi malam begadang dan rencana untuk bangunnya telat. Jangan seperti itu ya. Jadi kecuali kalau misalnya orang tua Anda meminta tolong Anda untuk mengantar ke rumah sakit, misalnya hal-hal yang bersifat urgen ya, hal-hal yang bersifat urgen. Jadi orang tua Anda meminta untuk antar ke rumah sakit, kebetulan terlambat, silakan dikonfirmasi terlebih dahulu. Tapi kalau Anda mau mengantarkan pacarnya untuk belanja atau apa dan lain sebagainya, itu alasan-alasan itu saya tidak terima. Jadi kalau saya terima konfirmasi itu, silakan terlambat sesuai batas keterlambatan yang Anda ajukan. Tapi kalau saya tidak terima alasan itu, maka tidak boleh terlambat. Kemudian nilai ujian atau nilai final, nilai mid atau nilai mata kuliah nanti akan diumumkan lewat homepage atau melalui LMS secara langsung. Bisa juga nanti saya kirimkan di grup ya. Kemudian saya tidak melayani tugas susulan kecuali reasonable, artinya dapat diterima dengan logis. Nah, sekarang untuk rule ya, untuk rule-nya, setiap mahasiswa wajib terdaftar dalam kurs e-learning. Ya. Jadi setiap mahasiswa wajib terdaftar dalam kurs e-learning. Kemudian sikap tata krama dalam mengikuti perkuliahan online dan offline wajib diperhatikan. Ya. Jadi meskipun misalnya kuliah online, tetap wajib menggunakan pakaian yang baik ya, mengikuti perkuliahan dengan baik. Jangan sampai dosennya sementara menjelaskan Anda matikan kamera, kemudian tidur atau melakukan aktivitas lain, itu saya tidak benarkan. Jadi, kalau ketahuan tentu saya akan berikan sanksi ya. Jadi sikap tata krama dalam mengikuti perkuliahan online maupun offline wajib diperhatikan. Jangan seenaknya terlambat, gunakanlah pakaian yang baik dan sopan dan lain sebagainya. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai kontrak perkuliahan dan pengantar perkuliahan mata kuliah kewirausahaan Edupreneurship atau pendidikan kewirausahaan 2. Jadi silakan dipersiapkan ya, silakan dipersiapkan semuanya, buku-bukunya,
bahan ajarnya, jurnal dan lain sebagainya bisa diakses sesuai dengan materi-materi yang telah saya tunjukkan. Nah, sebagai tugas Anda pada minggu ini, jadi silakan lakukan resume. Jadi lakukan ringkasan dari penjelasan yang telah saya buat ini. Jadi silakan buat ringkasannya, diketik di Word, kemudian diubah dalam bentuk PDF, nanti Anda kirimkan, masukkan ke dalam akun LMS Anda. Ya, wajib ya. Wajib. Jadi silakan dilakukan buat ringkasan dalam bentuk Word. Ya, minimal 1 lembar ya, 1 halaman. Minimal 1 halaman. Kemudian di PDF-kan, kemudian nanti dimasukkan ke dalam LMS. Jangan kirim di WA. Ya, sekali lagi jangan dikirim di WA. Tetapi filenya Anda simpan karena suatu saat nanti akan saya minta secara langsung. Nah, demikianlah penjelasan saya. Terima kasih banyak atas perhatian telah mengikuti perkuliahan ini. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 1 jam lebih. Silakan buat resume, silakan cari dokumen-dokumen pendukung untuk perkuliahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.